Nah, kita kembali ke alur ya. Bagaimana proses analisis data itu dilakukan tahapan-tahapannya ya. Kita bisa lihat kita mulai dari merumuskan masalah ya. Kita mulai dari merumuskan masalah. Nah, masalah ini nanti bergantung kepada bidang terapannya gitu ya. Jadi mungkin saja nanti masalahnya misalnya bidang kesehatan. Mungkin masalahnya bidang bisnis begitu ya. Mungkin masalahnya bidang sosial dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari merumuskan masalah, kemudian setelah masalahnya kita rumuskan, selanjutnya adalah kita akan coba pecahkan masalah ini ya dengan data. Ya, yang namanya penelitian itu ya kita coba jawab pertanyaan itu dengan data. Nah, tentunya datanya harus kita kumpulkan. Jadi di tahapan ini kita kumpulkan data, ya, kumpulkan data. Nah, data yang dikumpulkan ini mungkin sebenarnya sudah ada, ya, sudah ada katakanlah di server kita, begitu ya. Atau mungkin ya memang belum ada. Kalau belum ada berarti harus dirancang juga bagaimana desain pengumpulan datanya, ya. Oke, setelah nanti data itu kita dapatkan, ya, maka sekali lagi kita selanjutnya akan melakukan pengolahan awal, ya, pre-processing data, ya, olah awal, ya, data itu kita diolah di awal. Nah, sampai dengan data itu siap, ya, untuk digunakan, begitu ya. Untuk digunakan dalam rangka apa? Tadi kan dalam rangka menjawab permasalahan yang ada di depan ini, ya. Nah, permasalahan itu mungkin nanti kita pecahkan ya dengan melakukan pemodelan, ya. Kita ambil nih dari sekian banyak metode dan model statistika yang ada, begitu ya. Yang manakah yang sesuai, yang bisa menjawab masalah yang kita punyai, yang sudah dirumuskan di awal itu. Oke, jadi data di sini kita masuk ke pemodelan di sini, ya. Waktu pertemuan dulu, ini sebenarnya alurnya tidak lurus aja terus ke kanan. Bisa jadi mungkin akan ada sejenis feedback ya, mungkin nanti bisa balik lagi ya. Katakanlah misalnya waktu itu kan pernah saya jelaskan, ketika kita sudah dalam tahap pre-processing data, mungkin kita rasakan datanya kurang, ya, mungkin dari sisi variabelnya yang kurang atau dari sisi unit pengamatannya yang kurang, sehingga proses bisa balik lagi ke sini. Kan waktu itu seperti itu ya, bisa mungkin seperti itu. Nah, nanti setelah datanya bersih, ya, kita siapkan model yang kita pilih gitu ya dari sekian banyak model dan metode yang ada di dalam ilmu statistika, maka kita lakukan pendugaan model, ya, kita lakukan pendugaan model. Nah, seringkali sih ya, seringkali yang kita lakukan itu udah di sini. Seringkali datanya itu udah bersih, udah dalam bentuk tabel, ya, udah sekian baris, sekian kolom, udah bersih gitu ya. Ya, saya juga ya selama ini kalau mengajar kepada mahasiswa menyiapkan datanya ya yang sudah bersih gitu. Ya. Sehingga nanti tinggal terapkan aja mau pakai model apa? Regresi. Mau pakai model apa misalnya? Oh, saya mau menggunakan model analisis data multivariat misalnya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, kebanyakan kita gitu ya saat ini selalu
mendapatkan data itu yang sudah bersih. Ya. Padahal sesungguhnya tahapan data preprocessing ini ya, pernah saya jelaskan, wah ini pekerjaan berat di sini. Sampai porsi pekerjaan kita untuk melaksanakan data processing itu bisa sampai 80%. Ya. Jadi katakanlah kalau kita punya waktu 10 hari untuk mengerjakan pekerjaan ini, 8 harinya itu habis buat data preprocessing, ya. Data preprocessing itu ya tadi ya mengambil porsi yang lumayan besar. Nah, kalau kita sudah enak, datanya sudah bersih, ya model itu kan tinggal bikin programnya, ya, panggil datanya, fit aja modelnya, begitu ya. Ya lain halnya kalau misalnya si modelnya sendiri juga perlu bikin perlu bikin program tersendiri begitu, ya. Jadi ini modelnya baru loh. Misalnya dikemukakan oleh saya nih, saya yang bikin modelnya. Ya, jadi bikin modelnya tersendiri ya mungkin lama juga begitu. Tapi itu bukan levelnya kalian ya yang mahasiswa S1. Kalau build model, mendevelop sebuah model yang baru, itu levelnya sudah level untuk pasca sarjana saya rasa. Mungkin untuk program doktoral, untuk S3. Oke, nanti setelah kita dapat model dugaan, maka tugas selanjutnya adalah kita melakukan interpretasi terhadap hasil. Ini maknanya gimana sih? Gitu ya. Saya udah dapat nih dugaan modelnya, koefisien regresinya sekian. Ini maknanya gimana sih? Gitu kan? Nah, ini nanti akan terkait dengan problem formulation yang ada di depan ini, dan ini terkait dengan bidang terapannya, ya. Jadi alangkah lebih baik nanti ketika menginterpretasikan model bareng-bareng dengan ahli di bidang terapannya itu, gitu ya. Kalau masalahnya adalah misalnya masalah tentang keteknikan, ya harus bareng-bareng menginterpretasikan hasilnya dengan ahli keteknikan begitu ya. Kalau misalnya masalahnya adalah masalah tentang bisnis ya harus bareng untuk menginterpretasikan. Oke. Nah, selanjutnya ini ya. Coba saya akan bahas satu persatu. Jadi ini ketika kita berada di awal, di fase awal, di tahap awal, ini adalah domain knowledge, ya. Domain knowledge itu artinya adalah pengetahuan mengenai bidang terapan tertentu, ya. Jadi ini bidang terapannya apa sih? Oh, ini bidang terapannya bisnis, ya. Jadi dari situ munculnya permasalahan, ya. Dari domain knowledge-nya. Ini domain knowledge-nya adalah misalnya tentang kesehatan. Ya, dari situ munculnya. Ya. Jadi di tahap awal ini, pada tahap rumusan masalah, kita berupaya untuk mengidentifikasi masalah ya dengan tepat dan akurat, sehingga itu nanti menjadi jelas analisis data apa yang harus kita lakukan di tahapan selanjutnya. Ya. Dan ini tadi saya bilang bahwa sebagai seorang statistikawan ya, kita akan sangat pekerjaan kita akan sangat mudah dikerjakan gitu ya kalau kita mendapatkan bantuan dari expert di bidang terapannya tadi, ya. Misalnya ada ahli ekonominya, ada ahli kesehatannya, gitu ya. Oke, itu langkah satu. Nah, di langkah satu ini misalnya ya, jika kita ingin memberikan rekomendasi terhadap suatu platform e-commerce, ya,
Jadi ceritanya ini tentang e-commerce. E-commerce itu kan bisa jadi di situ permasalahan bisnis iya, permasalahan IT juga iya, ya. Permasalahan teknologi informasi juga iya. Ya mungkin juga di situ ada masalah psikologinya juga saya rasa, ya. Mungkin juga di situ ada masalah psikologinya, ya. Nah, untuk itu, ya, kalau kita punya masalah mengenai ini, ya, memberi rekomendasi terhadap suatu platform e-commerce, ya, kita perlu memahami bagaimana perilaku pengguna dalam menggunakan platform tersebut, ya. Kalau sudah bicara masalah perilaku, ya, ya ini adalah permasalahan tadi saya bilang, ya, bisnisnya iya, psikologinya iya, ya, dan juga IT-nya iya. Karena kalau sudah e-commerce berarti berada di platform itu, ya, yang di situ database-nya terekam, ya. Jadi yang dimaksud dengan perilaku itu adalah perilaku si user gitu ya di dalam menggunakan platform tersebut, ya. Karena misalnya ketika mendekati tanggal kembar, ya, misalnya 12-12 gitu kan. Nah, bagaimana tuh si user itu, gitu ya? Apakah misalnya semua barang itu dia beli begitu ya pada saat itu, atau mungkin sebelum tanggal tersebut dia sudah simpan di keranjang gitu ya, dia sudah hunting, sudah simpan di keranjang. Gitu. Itu perilakunya. Kemudian belum lagi nanti dari sisi pembayarannya, apakah dia misalnya membayarnya dengan Shopee Pay, katakanlah kalau di Shopee Pay ya, yang dia punya, ataukah dia bayarnya misalnya menggunakan kredit dari pay later-nya, atau misalnya dia bayarnya di supermarket ya, di Indomaret, di Alfamart atau yang lainnya, atau mungkin dia COD. Itu adalah perilaku-perilaku dari pelanggan kita, ya. Nah, berdasarkan data perilaku si pengguna itu, ya, maka nanti kita bisa buat sistem rekomendasi, ya, sistem yang rekomendasi buat si pelanggan tadi, ya. Bahwasanya memang banyak kan platform e-commerce sekarang, ya, dari sekian banyak itu yang mana nanti yang cocok begitu ya. Oke, jadi pentingnya di situ domain knowledge ya. Ya kalau kita nggak bisa, nggak tahu mengenai masalah itu ya, coba pikir dengan pikiran yang jernih, dengan rasional, sebenarnya permasalahannya seperti apa. Mungkin juga kita dipaksa untuk mempelajarinya, ya, dipaksa untuk mempelajari misalnya bidang psikologinya, gitu ya. Ya atau mungkin kalau kita tidak mau demikian, maka kita harus punya tim ya, yang di dalam tim itu ada banyak orang gitu ya dengan keahlian yang berbeda-beda. Nah, kemudian masuk ke tahapan kedua yaitu data collection ya. Nah, jadi di sini kalau kita mempunyai wawasan yang baik mengenai domain knowledge tadi ya, permasalahannya masalah kesehatan gitu ya. Nah, kalau kita punya wawasan yang cukup baik mengenai domain knowledge tadi, sebenarnya yang dimaksud kita itu tidak mesti diri sendiri ya. Mungkin juga adalah anggota dari tim kita begitu ya. Nah, maka itu nanti akan menjadi apa? Menjadi alat bantu begitu ya. Sehingga nanti beban kita itu akan lebih berkurang. Karena apa? Karena di dalam hal pengumpulan data mungkin kita nanti bisa lebih spesifik begitu ya. Bisa efektif, efisien. Misalnya coba bandingkan kalau kita nggak tahu
Kalau kita nggak tahu mengenai masalah yang sedang kita pecahkan gitu ya, mungkin kita ambil aja semua datanya, semua variabelnya ambil aja gitu. Bisa jadi seperti itu, ya. Tapi manakala kita tahu, oh ini nggak perlu yang ini perlu. Nah, udah dipilah-pilah seperti itu, ya. Nah, kita bisa memilah-milah seperti itu kan kalau kita tahu ya mengenai masalah yang akan kita pecahkan tadi, ya. Atau dengan kata lain kalau domain knowledge kita itu mumpuni begitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu faktor pendukung untuk mempercepat penyelesaian masalah, ya. Nah, sehingga nanti kalau kita punya wawasan yang cukup baik mengenai domain knowledge dalam permasalahan yang sedang kita hadapi, ya, maka nanti proses pengumpulan data pun bisa kita lakukan dengan lebih mudah, ya, sehingga prosesnya itu juga bisa lebih cepat, ya. Oke, itu tahapan kedua ya, data collection. Nah, ini yang biasanya ngambil porsi yang lumayan lama begitu ya, yaitu data pre-processing ya. Kita melakukan ini ya karena kita menyadari bahwa pemahaman mengenai data itu sangat penting. Pemahaman mengenai data itu sangat penting ya. Jadi kita harus berinteraksi dengan data. Jadi kalau di dalam prakteknya nanti ya, misalnya ya, penotasian variabel aja. Kita kan orang statistika biasanya menotasikan aja. Variabelnya X1, X2, X3, X4, X5, X sekian. Kemudian ada Y-nya gitu ya. Nah, itu mungkin harus coba dikurangi ya. Kita kalau memberi label kepada sebuah variabel dengan seperti tadi, X1, X2, maka itu nanti kita akan kurang bisa berinteraksi. Ya, sebaiknya variabel-variabel yang sedang kita olah ini ya bikin aja dalam variabel aslinya. Ya, misalnya, oh ini jenis kelamin, oh yang ini tingkat pendapatan, oh yang ini usia, gitu ya. Jadi itu semua ya sebaiknya ada dalam bentuk aslinya. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan data, ya, maka tadi ya kita bisa sampai pada pemahaman, oh yang ini bakalan saya butuhkan, yang ini oh nggak ada kaitan, nggak relevan gitu, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita bisa kita capai manakala kita memang paham mengenai data yang sedang kita olah, ya. Makanya di sini peranan domain knowledge ini juga penting, ya. Peranan domain knowledge itu penting. Jadi kalau misalnya datanya tentang data bisnis, ya definisi variabel dari data kita itu juga harus paham begitu. Seringkali misalnya di dalam ekonomi ada yang disebut dengan produk domestik regional bruto, PDRB. Nah, kalau kita tidak paham mengenai apa itu PDRB, maka kita nanti interaksinya akan kurang baik. Ya. Tapi kalau kita paham, oh ini PDRB ini penting nih kalau dikaitkan dengan misalnya gitu ya, kalau dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan sebuah negara misalnya gitu. Jadi domain knowledge itu penting ya. Dan selain penting dalam rangka kita memahami data, juga nanti akan erat kaitannya di dalam kita memilih metode apa yang tepat digunakan. Ya. Jadi pemahaman kita mengenai bidang terapan tertentu yang mana data itu berasal gitu ya, itu akan membantu kita di dalam memahami data dan juga akan membantu kita di dalam memilih metode apa yang nanti akan kita pakai.
Ya. Begitu ya. Sehingga nanti di sini yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kita paham mengenai domain knowledge tersebut ya, di bidang terapan tersebut, kita pun nanti bakalan sampai pada tahapan mudah saja ya memilih variabelnya itu. Oh, yang ini relevan, saya harus pakai. Oh, yang ini enggak ada kaitan. Ya, dari akal sehat saya aja enggak ada kaitan gitu. Ya udah, sejak dari awal itu sudah di drop gitu ya, udah dihilangkan. Ya, ini tahapan pre-processing. Nah, kemudian setelah data itu nanti yang mana saja yang mau dipakai, datanya juga sudah dalam keadaan bersih, begitu ya. Kemudian modeling, ya, modeling. Nah, tadi di depan juga sudah dijelaskan, ya, pemahaman kita mengenai domain knowledge bidang terapan tertentu itu nanti akan membantu kita dalam memilih metode apa yang tepat digunakan. Ya, ya, jadi katakanlah misalnya saya ingin melakukan analisis untuk melihat ya ada tidaknya pengaruh dari suatu variabel. Oh, berarti di sini ada dua kelompok variabel. Yang satu adalah yang saya anggap mempengaruhi, yang kedua adalah yang saya anggap dipengaruhi. Yang mempengaruhinya itu apa saja? Tadi dikembalikan. Domain knowledge kita di bidang terapan itu harus paham. Ya, demikian juga variabel yang dipengaruhinya juga. Gitu. Sehingga secara logika akal sehat gitu ya, yang mana yang sebagai variabel mempengaruhi, yang mana yang sebagai variabel dipengaruhi, itu sudah bisa kita tetapkan dengan baik sejak dari awal. Nah, ketika kita nanti akan memilih metodenya apa, oh kalau ceritanya ingin mengetahui yang mana berpengaruh terhadap apa, salah satunya adalah saya harus memilih yang namanya analisis regresi. Berikutnya nanti dibongkar lagi. Ini variabelnya apa sih? Kalau dependent variabelnya adalah tipe numerik, kontinu, ya ini analisis regresi multiple begitu ya. Tapi kalau misalnya variabel dependentnya itu ternyata biner ini, ya. Ternyata biner. Variabel y-nya itu misalnya lulus atau tidak lulus gitu ya. Dibeli atau tidak jadi dibeli gitu. Oh, kalau y-nya seperti itu, cari lagi nih di etalase metode statistika. Oh, itu harus analisis regresi logistik misalnya, gitu ya. Oh, itu harus analisis diskriminan misalnya. Banyak sekali metode. Nanti kalau kalian sudah berada di semester akhir, ya, maka boleh dibilang perbendaharaan metode yang kalian punya itu sudah akan sangat banyak, sehingga nanti ya tinggal ambil aja yang mana yang cocok dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya. Oke, jadi selanjutnya nanti juga ketika kita di dalam tahapan modeling itu mana yang akan berperan sebagai variabel dependen, mana yang akan berperan sebagai variabel independen, ya. Sekali lagi kalau domain knowledge-nya kita kuat, ya, paling enggak bukan diri sendiri itu, tetapi juga ada tim yang lain, maka itu nanti akan sangat mudah tahapan modelingnya ini bisa kita jalankan, ya, bisa kita lewati dengan baik. Nah, kemudian nanti di tahap akhir adalah result interpretation, ya, interpretasi terhadap hasil, ya. Jadi domain knowledge juga akan sangat membantu untuk mendapatkan wawasan tentang model yang diperoleh. Tadi saya bilang ketika hasilnya sudah keluar, model dugaan regresinya sudah diperoleh, ya. Ini maknanya apa?
Nah, itu bareng-bareng kita interpretasikannya dengan ahli bidangnya begitu, ya. Misal, terdapat hubungan yang kuat antara pola hidup dan kesehatan, ya. Nah, jadi ini nanti diobrolin gitu ya dengan dokter gitu ya. Maka nanti misalnya kata dokter teh, oh kita harus bisa kasih saran nih, ya. Kita bisa kasih saran nih agar supaya ya risiko sakitnya rendah gitu ya. Maka bagaimana nih pola hidupnya, pola makan sehatnya, pola rutin berolahraganya dan lain sebagainya, ya. Tetapi tadi kalaupun misalnya kita tidak ada tim yang ahli di bidang kesehatannya, saya pikir sih dengan common sense aja ya, dengan logika akal sehat sendiri juga tampaknya itu sudah bisa kita lakukan gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di dalam diagram ini ya, di sini dijelaskan mengenai bagaimana seorang ahli di bidang terapan tertentu ya dapat membantu kita selama tahapan analisis data. Ya, katakanlah misalnya bagaimana peran dari seorang dokter gitu ya, ketika kita sedang melakukan analisis data bidang kesehatan. Ya, begitu. Jadi ini tadi di awal jelaskan paling kiri ini adalah pertanyaan apa yang harus diungkapkan. Ya, ini kan di dalam rangka untuk menentukan tujuan. Kita teh mau ngerjakan ini teh tujuannya apa sih, gitu ya? Oh, tadi tujuannya adalah untuk melihat faktor-faktor apa sih, begitu ya, yang berpengaruh terhadap risiko kesehatan. Tadi yang tentang pola hidup dengan apa tingkat kesehatan tadi, ya. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap risiko sakitnya seseorang, ya? Nah, ini proyek objektif ya, tujuan yang kita rumuskan di awal. Nah, setelah kita rumuskan tujuannya mau ngapain gitu ya, maka lakukan data collection. What variable do we need? Kita butuh variabel apa saja sih kalau yang seperti ini gitu ya. Nah, ya saya pikir nanti mungkin datanya sebenarnya sudah ada gitu ya di server. Ya, katakanlah misalnya di servernya Halodoc gitu ya. Itu kan ada aplikasi ya yang konsultasi dokter online ya dengan Halodoc. Ya mungkin di situ juga ada datanya gitu yang udah tersimpan. Jadi tinggal dibuka aja gitu ya, tinggal diambil gitu ya. Ya atau mungkin datanya sengaja baru kita kumpulkan gitu. Ya. Atau mungkin datanya masih di dalam bentuk hard copy misalnya ya. Di medical record di suatu rumah sakit kah atau misalnya di klinik kah dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti setelah datanya kita peroleh, barulah kita melakukan data preprocessing. Ya. How they relate to our project objective. Ya. Jadi si data yang kita punya ini gitu ya, kita coba lihat satu persatu begitu ya. Kita berinteraksi dengan data. Ya. Seberapa jauh data yang kita pegang ini gitu ya bisa memecahkan masalah yang sudah kita rumuskan di awal. Nah, adakah data yang sebenarnya nggak relevan sehingga kita boleh buang? Ya. Nah, jadi disinilah di tahapan data preprocessing ini kita lakukan. Sekali lagi tadi saya bilang kita harus paham betul mengenai
variabel-variabel yang sedang kita tangani, ya. Jadi coba buang ya kebiasaan untuk melakukan pengkodean variabel gitu ya dengan X dengan Y apa, karena itu nanti ya jadi tidak langsung begitu ya. Kan kalau dalam bentuk aslinya, oh ini variabel anu, ini ada kaitannya gitu kan. Maka yang ini harus saya pakai ya di data preprocessing ini kita lakukan. Nah, kemudian setelah data bersih ya, tadi saya bilang, oh sebenarnya untuk permasalahan yang sedang kita hadapi ya, itu banyak metode dan model yang bisa kita pakai. Ya, tadi saya bilang, andaikan kalian sudah berada nanti di tingkat akhir, ya, maka perbendaharaan, ya, perbendaharaan model-model atau metode-metode analisis statistikanya itu harusnya sudah sedemikian banyak sehingga untuk sebuah permasalahan pun sebenarnya kita punya kandidat yang lebih dari satu, ya. Tadi saya sudah mengatakan misalnya, oh ini ingin lihat hubungan antara sekelompok variabel ini dengan variabel yang ini. Ingin lihat hubungan antara pola hidup dari si pasien atau pola hidup dari ya pelanggan kita gitu ya. Misalnya dengan status kesehatannya gitu. Nah, sekarang tinggal lihat status kesehatannya ini apa dia diukurnya. Oh, misalnya diukurnya status kesehatannya misalnya diukurnya ya apa misalnya tekanan darah deh gitu ya. Tekanan darah itu kan tipenya numerik ya. Ada sistol, ada diastol gitu kan tipenya dia numerik gitu kan. Kita tahu misalnya 80 120 itu sehat gitu kan. Kalau lebih dari 120 gitu kan itu tensi gitu kan, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau dia variabelnya numerik kayak gitu, oh itu bisa pakai regresi linear multiple gitu ya. Atau ternyata variabel dependennya itu bukan ya tadi disebut dengan tingkat kesehatan itu bukan tekanan darah misalnya. Tetapi misalnya dia menderita sakit atau enggak. Kalau seperti itu berarti variabel dependennya adalah biner kan? Biner ya, sakit atau tidak sakit. Gitu. Nah, berarti kalau seperti itu apa nih metode yang harus saya pakai? Oh, kita lihat nih ya di etalase di perbendaharaan yang kita punya. Ada yang namanya regresi logistik. Ada yang namanya regresi probit. Ada yang namanya nanti misalnya analisis diskriminan. Ya. Ada lagi nanti yang namanya misalnya pohon klasifikasi. Ada lagi yang namanya nanti misalnya jaringan saraf tiruan dan lain sebagainya. Itu akan banyak metode yang kita bisa pakai ya. Oleh karenanya nanti di sini di tahapan ini kita coba nanti memilih yang the most appropriate. Yang paling bagus yang mana? Nah, yang paling bagus yang mana? Nah, nanti setelah model ya, di sini sebenarnya kita nanti bisa jadi lebih dari satu model ya, karena saya bilang tadi untuk sebuah permasalahan dengan perbendaharaan yang banyak, kita sebenarnya bisa memakai lebih dari satu, tapi nanti yang akan kita pilih tentunya adalah yang paling baik, yang paling layak, begitu ya. Nah, kemudian setelah kita ambil misalnya ya, oh saya mau pakai regresi logistik, regresi probit, model analisis diskriminan, misalnya 3 lah. Oke, yang 3 itu 1, 2, 3, jadi ada 3 model, lakukan model training atau istilah lainnya pendugaan modelnya. Ya, pendugaan model. Tentunya di sini pendugaan itu kan
dengan data yang tadi sudah kita dapat di sini kan. Jadi ada model, ada data, lakukan yang namanya pendugaan atau di dalam terminologi lain disebutnya sebagai model training ya. Si modelnya itu coba di-train terhadap data yang kita punya. Hasilnya apa? Hasilnya nanti adalah model dugaan. Ya. Hasilnya model dugaan. Nah, nanti hasil model dugaan itu kita lakukan nanti yang namanya interpretasi. Lakukan interpretasi ya. Oh, kelihatan nih ternyata misalnya gitu ya. Ternyata misalnya kalau status orang itu suka rutin berolahraga, maka peluangnya dia untuk sakit itu rendah. Misalnya gitu ya. Dan itu adalah bisa kita baca dari hasil dugaan model yang kita peroleh. Oke.